الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال الشرط الخامس. Ya betul ya? Iya Habib. Syarat yang kelima dari syarat sahnya salat satrul aurati adalah menutup aurat. Al-auratu lughatan secara bahasa an-naqsu artinya adalah an-naqsu kurangan atau kurang. An-naqsu sesuatu yang kurang secara bahasa. Wa syar'an secara syar'i apa yang dimaksud dengan aurat? Ma yajibu satruha. Sesuatu yang wajib satruha menutupnya. Wa yahrumun nadharu dan haram memandang ilaiha kepadanya. Jadi yang dimaksud dengan aurat itu sesuatu yang wajib ditutup dan haram dipandang. Sesuatu yang wajib ditutup dan haram dipandang. Itu namanya aurat. Syartu satiri syarat asatir penutup. Yang pertama syaratnya ayyashmula mencakup satir itu al-mastur kepada yang ditutup lubsan dengan pakaian. Jadi yang ditutup itu harus semuanya tertutup. Ya, lubsan dengan pembungkus pakaian. Fala yakfi maka tidak cukup kaunuhu ada penutup itu fi hufratin di dalam lubang, nggak cukup. Orang gali lubang semeter misalnya, dia masuk ke dalamnya. Nah, itu bukan dinamakan menutup aurat namanya. Au khaymatin atau masuk ke dalam kemah. Cuma palanya doang yang kelihatan. Kemahnya misalnya semeter, ya. Kan palanya dikeluarin sama dia, badannya di dalam. Nah, itu juga bukan namanya menutup. Jadi syarat daripada satir ayyashmula mencakup oleh satir itu al-mastura kepada yang ditutup lubsan dengan pembungkus, dengan pakaian. Harus bagian yang wajib ditutup. Itu yang pertama syaratnya itu. Artinya apa? Kalau kurang ditutup ya belum menutup aurat namanya. Yang kedua syaratnya, syarat satir ayyamna'a mencegah oleh satir itu launal basyarati akan warnanya kulit. Warna kulitnya nggak nampak. Kalau masih nampak warna kulit terlalu tipis, ya penutupnya ini belum memenuhi syarat. Jadi syarat penutupnya itu kainnya itu ya tidak sampai terlihat warna kulit aslinya. Kalau sampai bebayang tembus begitu, sampai warna kulitnya masih ketahuan, buritnya masih kelihatan. Nah, ini belum mencukupi namanya nih. Ya, harus ayyamna menutupi, mencegah as-satiru satir itu launal basyara kepada warnanya kulit. Nah, dua syarat tuh. Jadi syarat penutupnya membungkus seluruhnya bagian yang wajib, dan syarat pembungkusnya ini ya harus mencegah akan warnanya kulit. Auratul rajuli arba'atun. Sekarang kita berbicara auratnya orang laki-laki arba'atun, ada 4. Perhatiin ya, kita laki nih. Ya, ini syariat wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Ya, kalau misalnya kita baca ada di antara kita yang masih belum, berarti belum menutup aurat. Masih majang aurat, dosa berarti itu. Hukumnya dosa. Ini baca bukan main-mainan ya. Nah, kita laki baca aurat seorang laki-laki arba'atun ada 4. Yang pertama fil khalwati, di waktu sendiri. Khalwa sendiri, nggak ada orang di kamar misalnya.
Auratnya apa? As-sawatani wahuma adalah keduanya al-qubul wad-dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Jadi auratnya seorang laki-laki kalau sendiri itu kemaluan depan dan kemaluan belakang wajib ditutup. Ya, nggak boleh dibuka. Ini tidur telanjang bugil misalnya, nggak boleh, haram hukumnya walaupun nggak ada yang lihat. Karena auratnya laki-laki ketika dia sendiri dua kemaluan depan dan belakang wajib ditutup, ya minimal pakai tuban namanya, ya pakai apa namanya, celana dalam namanya, ya minimal di situ kalau kita sendiri. Wasummiyata bidzalik, dan keduanya al-qubul wa dubur dinamakan hal itu, dinamakan as-sawatan li'annahu yasu li sahibihima kashfuhuma, karena buruk kepada pelakunya kashfuhuma, membuka keduanya. Kalau sampai membuka keduanya buruk. Ya, depan dan belakang namanya sawatan. Sawatan. Sawatan ini kemaluan depan, kemaluan belakang. Dinamakan sawatan kenapa? Karena yasu, buruk membukanya. Bagi pelakunya buruk untuk membukanya. Itu yang pertama, aurat laki-laki ketika sendiri kemaluan depan dan kemaluan belakang. Fissalati, yang kedua auratnya laki-laki di dalam salat. Wa indan nisa'il maharim, dan di hadapan perempuan yang mahram. Perempuan yang mahram itu perempuan yang tidak boleh kita nikahkan. Perempuan yang tidak batal persentuhannya dengan kita. Itu perempuan yang mahram, ya. Ada berapa? 18. Jadi auratnya laki-laki di dalam salat dan di hadapan perempuan yang mahram, warrijal, dan di hadapan laki-laki yang lain. Itu sama inti nih. Ma baina surrati warukbati, antara pusar dan lutut. Ingat tuh, antara pusar dan lutut. Nah, ini yang mulai masih keluyuran pakai celana pendek ganti. Ya. Panjangin dikit, tambahin lagi dah sampai ke bawah dengkul. Biasain, itu wajib tuh, ya. Bukan gak haram, itu keluar keluyuran pakai celana pendek, haram, dosa. Ini auratnya laki-laki ketika sholat dan di hadapan perempuan yang mahram sama kita dan di hadapan laki-laki yang lain. Syariat berat tuh, ya. Makanya mutamassik, berpegang teguh dengan syariat di akhir zaman digambarkan sama Rasulullah bagaikan seorang yang menggenggam bara api. Susah gak tuh? Susah. Praktek itu wajib, hukumnya adalah wajib. Ma baina surah wa rutbah wa huma laisata minal aura. Dan as-surah pusar, warukbah dan lutut, keduanya bukan aurat. Ya, walakin akan tetapi yajib satru syai'in minhuma, wajib menutupi sesuatu atau sebagian minhuma dari keduanya, li kaidah, karena ada kaidah yang mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sesuatu tidak menjadi ma la yatimul wajibu, sesuatu la yatimmu al-wajibu, tidak menjadi sempurna kewajiban itu illa bih, kecuali dengan sesuatu itu, fahuwa, maka melakukan sesuatu itu menjadi wajib. Begitu maksudnya. Ya udah, di atas pusar dikit, di bawah dengkul dikit. Walaupun dikatakan pusar sama aurat bukan termasuk aurat, di bawahnya yang aurat. Tapi ada kaidah mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu la yatimu, tidak menjadi sempurna, al wajibu, kewajiban itu, illa bi, kecuali dengan melakukan sesuatu itu, fahuwa, maka sesuatu itu menjadi wajib. Gitu. Itu yang kedua tuh, auratnya laki-laki. Ya, dalam salat di hadapan perempuan yang mahram dan di hadapan sesamanya, antara pusar dan lutut. Ingat tuh. Yang ketiga, auratnya laki-laki inda nisa'il ajnabiyat, di hadapan perempuan yang bukan mahram.
Di hadapan perempuan yang bukan mahram yang boleh kita nikahin, yang batal sama kita, jami'ul badan, seluruh badan. Ini pendapat al-mu'tamad. Jami'ul, tapi ada pendapat mengatakan illal wajha, illal wajha wal kafin. Ada pendapat mengatakan illa rukbah ma baina rukbah wa surrah. Antara pusar dan lutut. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Termasuk yang kedua berat itu. Tapi al-mu'tamad berat. Auratnya laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahram seluruh badan. Jadi sama. Perempuan yang bukan mahram di hadapan laki-laki yang bukan mahram seluruh badan, termasuk auratnya laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahram seluruh badan. Cuma yang ini berselisih pendapat ulama. Ini al-mu'tamad yang terkuat pendapat. Yang terkuat pendapat. Tapi ada yang mengatakan ma illa ma baina surrah war rukbah, kecuali antara pusar dan lutut. Yang keempat, auratnya laki-laki yang keempat inda halilatihi, di hadapan istrinya, az-zaujah awil amah, atau selirnya. Udah enggak ada budak. La aurata, tidak ada aurat. Kalau mau bini itu bebas tuh, enggak ada auratnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki enggak ada aurat. Nah, ini 4 auratnya laki-laki tuh, ingetin tuh. Fil khalwah, ketika sendiri, ya, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kecuali ada hajat, nggak apa-apa dibuka. Tapi kalau tidak ada hajat, nggak boleh. Yang kedua, auratnya laki-laki di waktu sholat, di hadapan perempuan yang mahram, dan di hadapan laki-laki yang lainnya, antara pusar dan lutut. Yang ketiga, auratnya laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahram, yang boleh kita nikahi, yang batal sama kita. Pendapat yang terkuat mengatakan seluruh badan. Tapi ada pendapat mengatakan antara pusar dan lutut. Nah, itulah yang kita pakai itu ya. Yang keempat, di hadapan istrinya tidak ada aurat. Ya, sih. Ini yang kedua dah praktekin tuh. Ya, yang biasa pakai celana pendek keluyuran, ganti. Buat tidur aja udah, rumah aja udah. Ya. Jangan ke depan pakai nongkrong, jangan. Auratul hurra khamsatun. Kemudian auratnya perempuan yang merdeka khamsatun, ada 5. Fil khalwah, di waktu sendiri. Wa indan nisa'i, dan di hadapan perempuan yang lain. Warrijalil maharim, dan di hadapan laki-laki yang mahram. Ma baina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut. Auratnya perempuan yang merdeka. Sekarang perempuan kita sekarang. Fil khalwah, ketika sendiri. Wa indan nisa, dan di hadapan perempuan yang lain. Yang ketiga sekarang udah nggak bisa. Warrijalil maharim, dan di hadapan laki-laki yang mahram. 3 ini auratnya perempuan adalah antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut. Berarti atas pusar kelihatan. Ya. Kalau sendiri bukan aurat. Di depan perempuan yang lain bukan aurat. Di depan laki-laki yang mahram pun bukan aurat. Atasnya. Itu bagi tiba'is salim. Orang yang tabiatnya selamat. Orang zaman dulu begitu. Sama mahram tuh nggak ada syahwat. Kalau sekarang nggak bisa. Haram hukumnya. Ya, wajib itu. Itu yang pertama. Indan nisa'il fasiqat. Yang kedua, auratnya perempuan di hadapan perempuan yang fasiqat. Perempuan yang nggak benar. Yang ahli maksiat. Wal kafirat, dan di hadapan perempuan yang bukan muslimah. Ma la yabdu indal mihnah. Auratnya yang tidak nampak indal mihnah, ketika bekerja. Sesuatu yang tidak nampak ketika bekerja. Falladhi yabdu, yang nampak ketika bekerja, laisa bi aurah, bukan
aurat. Apa sih yang nampak ketika bekerja biasanya? Wa huwa ar-ra'su, kepala. Wal wajhu, wajah. Wal unuq, leher. Wal yadan ilal adudan, kedua tangan sampai al-adud, lengan tangan. War rijlan ila rukbatin, dua kaki sampai ke apa namanya nih? Dengkul jelek banget apa? Lutut. Ya, kerenan dikit lutut. Wa ma adahu, dan yang selain itu aurat. Ulangi lagi. Auratnya perempuan kita di depan perempuan yang fasikah, di depan perempuan yang enggak benar, dan di depan perempuan yang kafirah, yang bukan muslimah. Apa auratnya? Yang tidak nampak ketika bekerja. Yang tidak nampak ketika bekerja itu aurat. Berarti yang nampak ketika bekerja bukan aurat. Biasanya yang nampak ketika bekerja apa sih? Muka, kepala, wajah, leher, kedua tangan sampai lengan tangan, kaki sampai ke lutut. Selain itu aurat. Ya, pakai baju lah biasa. Pakai baju lengan pendek, pakai androk begitu. Paham tuh? Nah, ini yang nampak bukan aurat. Boleh dilihat oleh perempuan yang enggak baik dan perempuan yang kafirah. Tapi di atas itu aurat. Jelas ya? Berarti di atas lutut ke atas, di depan perempuan fasikoh aurat. Di depan perempuan kafirah aurat. Itu. Yang ketiga, fis salati, auratnya perempuan di dalam salat. Jami'ul badan, seluruh badannya, illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, zahir maupun batin. Perempuan kita mau sholat, ya pakai namanya apa namanya? Mukenanya harus ditutupi semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Muka dan kedua telapak tangan bukan aurat. Rambut aurat bukan? Aurat dalam sholat. Lagi ya, mukenanya benerin, jangan sampai rambutnya kelihatan. Kalau sampai kelihatan walaupun beberapa helai nggak sah. Artinya apa? Auratnya kebuka dalam sholat. Yang keempat, indar rijalil ajanib, auratnya perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ingat, yang bukan mahram, yang boleh dinikahi, yang batal persentuhannya. Jadi pendapat yang terkuat ya, al-mu'tamad menurut al-arba' al-madahib, jami'ul badan, seluruh badan, dari ujung rambut sampai ujung muka aurat, kedua telapak tangan aurat. Berarti benar tuh perempuan-perempuan yang pakai cadar benar. Nggak boleh kita mencibir mereka, itu yang sebaik-baiknya. Kalau perempuan kita belum mampu kayak begitu, jangan mencibir. Itu yang terbaik menurut arba' madhahib bahkan. Dan al-mu'tamad menurut pendapat madhab Syafi'i. Seluruh badannya, termasuk muka dan kedua telapak tangan. Tapi ada pendapat fayashmul. Talikannya baca nomor 1 tuh yang bawah. Fayashmulu al-wajha wal kaffain 'alal mu'tamad. Maka mencakup wajah dan kedua telapak tangan 'alal mu'tamad, atas pendapat yang terkuat. Jadi seluruhnya. Ini pendapat yang pertama. Al-mu'tamad yang terkuat. Wakila. Pendapat yang kedua, wakil, ada pendapat. Ma'adal wajha atau ma'adal wajhi wal kaffain. Auratnya selain muka dan kedua telapak tangan. Pendapat kedua ada, bolehlah kita gunain nih. Kan kita nggak mampu pakai cadar perempuan kita. Ribet dah dibilang tuh. Ya udah, yang kedua. Selain muka dan kedua telapak tangan. Tapi ini ada syaratnya. Boleh mukanya terbuka,
boleh kedua telapak tangannya terbuka, ada Syarat. bisyarti amnil fitnati. Yang pertama dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Cakep banget. Cakep banget. Kalau kita standar semuanya ya. Cakep. Artinya apa? Dia lewat orang udah begini semuanya. Tutupin wajib. Berarti nggak aman dari Fitnah. Kalau kita insya Allah aman ya, betul. Biasa aja kan. Yang kedua, wa'adami syahwat, tidak ada syahwat yang menyaksikannya. Ya mungkin unik, ya. Mau ada yang lihat, tergerak kalau begitu wajib tutup. Wa'alla yakuna 'alal wajhi wal kafain, dan tidak ada pada wajah dan kedua telapak tangannya syai'un, sesuatu minaz zinah, dari perhiasan. Muka sama kedua telapak tangannya nggak boleh pakai perhiasan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka, illa ma zahara minha, kecuali yang nampak minha, darinya. Kecuali yang nampak darinya. Jadi pendapat yang kedua bolehlah kita ngikutin, karena nggak sanggup kita semuanya rapat, betul? Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tapi dengan syarat aman dari fitnah, aman dari syahwat, dan tidak ada zina perhiasan di situ. Ini dondonnya cakep banget keluar ya. Nah, ini bahaya juga, nggak boleh juga tuh. Termasuk zina di situ. Qala Syekh Al-Bajuri fi hasyiyatih, berkata Al-Imam Syekh Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri fi hasyiyatih, dalam hasyiyahnya, wala bassa bitaglid tsani, enggak apa-apa dah taglid, mengikuti pendapat yang kedua. La siyama, terutama fi hadzal zaman, di zaman ini, alladzi kasara fihi khurujun nisa'i, yang banyak fihi, pada zaman ini, khurujun nisa'i, keluarnya kaum wanita, fituruk, di jalan-jalan, wal aswaq, dan di pasar pasar. Kata Imam Bajuri, nggak apa-apa dah kita ngikutin pendapat yang kedua. Muka sama kedua telapak tangan kelihatan nggak apa-apa, tapi dengan syaratnya tadi itu ya nggak apa-apa dibilang. Terutama di zaman yang sekarang dah, perempuan udah banyak keluyuran di jalanan, di pasar, nggak apa-apa udah. Ikutin pendapat yang kedua. Nggak ada pendapat yang ketiga. Ingetin tuh, ya, bini kita jaga, anak perempuan kita jaga, itu kewajiban. Bukan nggak kewajiban, kewajiban. Wajib, jangan sampai dia keluar membuka aurat, tal'anuhal malaikatu, para malaikat melaknatnya. Alhamdulillah. Yang dapat dosa siapa? Orang tuanya dapat. Ya. Orang tuanya juga dapat. Jangan sampai anak kita nuntut di akhirat. Ya. Nuntut di akhirat, ya Allah. Didiemin sama orang tuanya. Buka aurat didiemin. Harus pelan-pelan terus. Ini adalah kewajiban. Kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Tarik lagi nanti dah insyaallah. Pindah kitab ini enggak baca-baca masalah ini. Tabarruk, mengambil berkah, baca kitab hadis penting ya. Hujan lagi. Itu mau pulang gimana hujan?